Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kami dari Amisnadinet, saya Muhammad Irfan Ansori, dalam program kolaborasi kami dengan teman-teman RSI BFM di akun YouTube channel mereka, menganalisa pertandingan-pertandingan Arema, terutama yang sekarang berlangsung di Liga 1. Bagaimana malam minggu awal? Saya yakin cukup senang malam minggu nonton Arema. Nah, mungkin sambil pacaran tambah senang, yang mungkin jomblo saja juga tambah senang karena Arema mampu meraih kemenangan 2-0 atas Persiraja, dan ini 4 kemenangan beruntun. Tidak hanya 4 kemenangan beruntun, 12 poin murni dari 4 kemenangan, 7 kali pemasukan dan 0 kebobolan. Ingat, 0 kebobolan dalam 4 pertandingan, itu sudah luar biasa. Hasil ini mengantarkan Arema untuk sementara kembali ke posisi 4 klasemen, terus menjaga jarak dengan pemimpin klasemen sementara, tidak terlalu jauh. Mari kita berbicara apa yang terjadi di pertandingan Arema melawan Persiraja. Sebenarnya sebelum pertandingan ini dimulai pun, Arema sudah diunggulkan untuk meraih kemenangan. Satu, secara kualitas pemain, secara individu Arema berada di atas Persiraja. Klasemen juga memperlihatkan itu, Arema berada di posisi 4 dan Persiraja berada di posisi 17. Kemudian Persiraja tanpa diperkuat Paulo Henrique karena cedera hamstring, sehingga dia harus absen. Ingat, mayoritas gol Persiraja diciptakan oleh striker Paulo Henrique ini. Dia absen tentu saja menguntungkan. Dengan kondisi ini tentu saja Arema sebenarnya di atas kertas diunggulkan untuk meraih kemenangan. Tidak heran kalau sejak awal peluit wasit dibunyikan, Arema terus menekan. Rafli dapat peluang di menit kedua, namun sayang sepakannya tipis, hampir gol. Kemudian terbalaskan di menit keempat, sekali lagi lewat sepakan bebas. Nampaknya ini akan menjadi salah satu senjata Arema, terutama ketika Rafli bermain. Satu, ketika lawan Persela, gol free kicknya luar biasa, langsung masuk, dan sekarang lawan Persija juga lewat mekanisme free kick. Satu yang paling saya ingat adalah gol ini mirip golnya Egy Maulana Fikri ya. Kalau Egy itu nggak free kick, Rafli free kick, tapi siapa yang bikin mirip? Dedi Setiawan. Sekali lagi, apa yang dilakukan Dedi Setiawan itu mengganggu konsentrasi kiper. Ketika di timnas, dia mengganggu konsentrasi kiper Jina Taipi pada saat itu, dan sekarang ketika Rafli mengambil free kick, dia dengan sepakannya mungkin itu bolanya nyentuh rambutnya dia, mengganggu konsentrasi dari kiper Persiraja. 1-0. Namun memang setelah gol itu Arema nampak sedikit kendor. Tidak heran kalau teman-teman lihat pertandingan di menit ke-15 sampai menit 30-an, Arema lebih banyak ditekan. Bahkan Persiraja menciptakan satu peluang yang itu bisa digagalkan dengan baik oleh Maringa. Tapi yang menarik buat saya adalah ketika di medium menit 30-an, Maringa cedera ringan dan kemudian tim medis harus masuk ke lapangan. Hal ini terjadi beberapa kali. Kalau teman-teman sempat flashback, coba flashback ketika lawan Persipura, ketika lawan Persela, dan ketika lawan Persija. Saat Arema FC unggul, Maringa pasti akan meminta perawatan ke dokter tim, ke tim medis. Apakah ini bagian strategi atau memang cedera? Anggap saja ini cedera. Tapi ini juga menjadi bagian strategi tim. Kenapa? Saat tim ditekan, mereka butuh situasi untuk merefresh pikiran, untuk merefresh kondisi, dan Maringa melakukan itu. Entah ini memang keinginan pribadi Maringa atau memang Maringa cedera, tapi ketika Maringa cedera ada instruksi dari tim pelatih untuk kemudian merefresh semuanya. Satu, pemain bisa ambil minum untuk kemudian merefresh fisik. Dua, antar pemain bisa ngobrol soal strategi. Karena ketika kiper cedera itu waktunya dipersilakan lebih lama menurut aturan persepak bolaan seperti itu, sehingga pemain Arema bisa ngambil nafas, bisa mengatur ulang strategi, bisa ngobrol lah sama tim pelatih juga. Dan setelah kejadian perawatan Maringa itu, Arema lebih nyaman lagi bermain, lebih menguasai pertandingan. Bahkan beberapa peluang diciptakan, ada peluang dari Fortes 2 kali, sayang masih bisa ditepis oleh kiper Persiraja, dan beberapa peluang yang lain. Ini yang cukup menarik bagi saya di babak pertama.
Tidak dua penyelamatan luar biasa dari kiper Persiraja membuat skor akhir di babak pertama memang hanya 1-0. Selanjutnya di babak kedua tidak ada perubahan sebenarnya, dan Persiraja praktis harus keluar menyerang, dan hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Arema FC. Dalam sebuah pertandingan kita harus mampu killing the game, membunuh di awal, sehingga menutup peluang tim lawan menyamakan kedudukan bahkan meraih kemenangan. Dan itu dilakukan Arema melalui sepakan Carlos Fortes. Kalau dilihat di tayangan ulang, posisi itu sebenarnya posisi yang dimana striker itu akan menyapa di tiang jauh. Mungkin kiper juga menduga itu akan siapa di tiang jauh, tapi Fortes memilih hal yang berbeda. Dia memilih menyapa itu di tiang dekat, dan kiper Persiraja tidak banyak bergerak dan membuat 2-0 keunggulan Arema. Tapi apresiasi saya adalah pada Rensi. Gol ini mirip dengan apa yang dilakukan dia ketika lawan Persija. Dia lakukan pressing dia membuahkan hasil, asisnya juga membuahkan hasil. Ketika lawan Persija, asisnya mampu diselesaikan dengan baik oleh Fortes. Dan sekarang ketika lawan Persiraja juga sama, pressing yang dilakukan, kemudian dia berbuah passing yang ternyata passing itu tidak hanya passing, tapi berbuah menjadi assist, membuat Fortes bebas dan dia bisa menciptakan gol. Sekali lagi Rensi kembali menunjukkan bahwa dia memang benar-benar menjadi jangkar lini tengah Arema FC. Dia bukan makan Konate kawan-kawan, beda. Tapi dia adalah pemutus serangan pertama sebelum bola itu masuk ke dalam kotak penalti, terutama ketika bola itu mengalir dari lini tengah. Yang menarik adalah saya coba menyoroti apa yang dilakukan lini pertahanan Arema ini selama 4 pertandingan, terutama ketika Persiraja. Saya memang lebih memperhatikan bagaimana lini pertahanan ini bermain di babak kedua. Arema tidak melakukan pressing atas memang, terutama ketika pemain-pemain seperti Fortes masih bermain, tim inti lah masih bermain, mereka tidak melakukan pressing atas. Mereka akan menunggu di setengah area tim Arema, tapi di situ pertahanan berlapis mereka terapkan. Saat tim lawan mulai merangsek ke lini pertahanan, maka di situ sudah akan coba dipotong oleh Rafli dan Fortes. Itu lolos, maka akan ada lapis kedua. Pemain tengah turun semua. Minimal ada hanya berjarak beberapa meter dari kotak penalti. Dedik turun, Dendi turun, Rensi turun, Hanif turun. Di situ ada lapis kedua. Makanya kenapa kok tim yang lawan Arema itu akan lebih banyak melakukan crossing. Lihat saja dari beberapa statistik atau beberapa tayangan ulang. Jika ada statistik lengkap, silakan cek tim-tim yang pernah lawan Arema, terutama ketika Arema menang, pasti lebih banyak melakukan crossing dari sisi sayap. Karena apa? Karena di tengah ini sudah rapat gitu loh. Kalau mau main di lini tengah ini agak susah, mau umpan terobosan juga susah karena sudah rapat. Jadi ada lapis keduanya itu sudah turun semua. Belum lagi ketika itu lolos, sudah ada lapis ketiga, lapis terakhir, yang itu juga solid. Meskipun Rizky Dwi nggak main, tapi Diego Michel yang memang secara bertahan lebih, memang fullback yang memang lebih banyak bertahan, ini juga cukup baik. Pertahanan kita sebut ini bukan parkir bis ya, tapi ini konsep bermain bertahan yang cukup apik dari Eduardo Almeida. Bagaimana pemain Arema disiplin. Saat diserang mereka turun semua. Saat menyerang mereka mencoba untuk menyerang bersama-sama. Memang formasi bertahan ini agak bukan di luar kendali, tapi mengalami perubahan ketika ada beberapa perubahan yang dilakukan. Fortes keluar, kemudian Dendi keluar, ada beberapa pemain baru yang masuk, Jayus masuk, Dev masuk. Nampaknya memang ada cara bertahan yang berbeda. Terlihat cara bermainnya berbeda. Makanya kenapa Persiraja ketika hampir mayoritas pemain Arema itu diganti, yang inti mereka bermain lebih tenang, lebih menguasai pertandingan. Meskipun tidak ada shot on target lagi, tapi mereka terlihat lebih enak menyerang daripada saat pemain inti ini bermain. Ini bukan membedakan, tapi terlihat bahwa satu apresiasi kami adalah bagaimana cara bertahan mereka. Disiplin, lini pertahanan Arema ini disiplin. Mereka meminimalisir kesalahan untuk terjadinya gol. Belum lagi harus bertemu dengan Maringa ketika peluang itu terbuka. Nah, ini yang terjadi di 4 pertandingan, dan terutama lawan pertandingan Persiraja. Bagaimana
ada 3 lapis yang harus dipatahkan oleh pemain Persiraja untuk bisa menciptakan 1 gol. Itu terlihat di babak kedua. Babak pertama mungkin lebih ini, terutama ketika menit 15 sampai 30. Tapi babak kedua lebih disiplin. Lini pertahanan itu lebih rapat. Lapis 1 ada lini depan, lapis 2 ada pemain tengah, lapis 3 ada pemain belakang, dan itu semuanya disiplin. Nah, tidak heran ketika pemain inti itu bermain bagus di bertahan, agak susah Persiraja. Memang ketika ada beberapa pergantian otomatis memang harus ada adaptasi. Karena mereka mungkin tidak lebih sering bermain bersama, dan itu memang hal yang wajar lah saya pikir dalam sebuah permainan. Tapi sampai 90 menit tidak ada shot on target lagi. Hanya ada mungkin shot off, dan itu tidak terlalu membahayakan, bahkan tipis pun tidak. Itu salah satu kredit baik pemain inti atau pemain cadangan mampu bertahan dan disiplin dengan baik. Memang masih ada kadang pelanggaran yang tidak perlu, yang itu berbuah kartu kuning. Jayus, Dev mungkin harus lebih hati-hati. Ingat, Arema ini sudah 2 kartu merah musim ini, dan 2 kartu merah ini dari hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Maka ini yang tetap harus dikurangi, apalagi ketika Arema dalam posisi unggul. Apresiasi juga pada pertandingan ini, Eduardo Almeida memberi kesempatan pada Tito dan Figo, Ahmad Figo bermain. Ahmad Figo melakukan debut. Menariknya, lebih percaya pada sosok Tito, gitu ya. Bukan lebih percaya, tapi lebih memprioritaskan Tito. Pada saat yang bersamaan masih ada Ridwan Tawainela yang bisa juga bermain di sayap kiri. Tapi Tito diberikan menit bermain, dan Tito lebih baik ketika bermain saat lawan Persela dibandingkan lawan Persiraja. Dia bermain lebih baik ketika lawan Persiraja. Dia lebih tenang dalam bermain. Kemudian Ahmad Figo juga ini debut. Satu modal yang kami lihat yang cukup menarik adalah dia percaya diri. Dia tampil sebagai bek kanan, posturnya bagus, tinggi, dan dia cukup percaya diri. Salah satu momen adalah ketika dia ada fast break, ada serangan balik dari Arema. Dia cukup percaya diri terus membawa bola sebelum dilanggar oleh pemain Persiraja. Ini sudah modal, dan semoga mereka tetap dapat menit play lebih banyak. Insya Allah Arema kalau sudah unggul margin 2-3, pemain muda ini akan dapat kesempatan lebih dari Eduardo Almeida. Apresiasi untuk Coach Eduardo, dia yang mengorbitkan pemain akademi ini ke tim senior, dan dia juga memberikan kesempatan, tidak hanya numpang lewat, tapi dia juga memberikan kesempatan pada mereka. Selanjutnya, Arema masih akan menjalani laga berat di seri 2 ini. Masih ada Persita, masih ada Madura United dan Persebaya. Ini menentukan untuk menjaga Arema di papan atas. Semoga 3 match ini Arema tetap mendapatkan poin sempurna. Apapun itulah, clean sheet itu penting, tapi lebih penting lagi adalah memenangkan pertandingan. Problem penyelesaian akhir yang terjadi di pertandingan awal Liga 1 mungkin kami pikir sudah selesai, karena di lawan Persiraja memang kipernya yang bagus, beberapa kali menggagalkan peluang, tapi hampir sepakan mengarah ke arah gawang. Lini pertahanan sudah tidak perlu diragukan, tapi memang mereka butuh dites dengan tim-tim yang mungkin lebih kuat dari tim-tim sebelumnya. 3 tim setelah ini memiliki barisan lini depan yang lebih kuat daripada tim-tim sebelumnya. Ada Persita Tangerang yang cukup atraktif di lini depan. Ada Madura United yang juga cukup bahaya di lini depan. Dan terakhir di seri 2 ditutup oleh laga melawan Persebaya yang juga cukup atraktif di lini depan. Ini akan jadi ujian lini pertahanan Arema, dan semoga di 3 pertandingan tersebut Arema tetap mendapatkan poin penuh untuk menjaga persaingan di papan atas. Terima kasih, itu analisa dari kami. Sampai jumpa di analisa-analisa berikutnya. Dan bosan, siap jumpa dengan saya, ataupun bisa menyimak sedikit analisa kami di Twitter kami. Dan tetap menyimak akun YouTube dari teman-teman RCB FM, dan jangan lupa di subscribe juga ya. Terima kasih, salam satu jiwa, Arema.